Berkat Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita tiba di minggu yang keempat di bulan keluarga. Ya, sangat bersyukur sekali kita sudah tiba sampai minggu keempat. Semoga di 4 minggu ini kita perlahan-lahan terus ketika kita senantiasa disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengalami pembaharuan demi pembaharuan di dalam kehidupan keluarga kita. Itu diharapkan. Oleh karena itu tidak cuma suami saja yang datang ke gereja, tetapi istri pun juga. Jadi biarkanlah telinga suami dan istri sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau sempat yang hadir cuma istri, maka pulang jadilah berkat bagi suami. Kalau suami saja yang datang, maka pulang jadilah berkat buat si istri. Sehingga dari hari ke hari rumah tangga kita terus dipulihkan dan kita mengalami pembaharuan hidup berkeluarga. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu keempat ini firman Tuhan yang mendasari kita semua terambil dari Yohanes pasal 15. Firman Tuhan yang mendasari akan dibaca pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Silakan dipersiapkan karena kita akan membaca 2 bagian. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Kemudian bagian bacaan yang kedua terambil dari surat Paulus yang di Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Silakan diberi tanda. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17 kita akan baca secara berbalasan. Kemudian nanti Kolose pasal 3 saya akan baca untuk kita semua. Kalau sudah siap, baiklah mari kita bersama-sama mulai. Firman Tuhan ini diberi judul perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain.
hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekedar mereview kembali supaya kita mendapatkan satu gambaran besar mulai dari minggu pertama dalam bulan keluarga ini. Kita sudah belajar bersama-sama di minggu yang pertama adalah tentang keluarga yang beribadah. Dan di sana disampaikan keluarga yang beribadah itu adalah keluarga yang menjaga mulut perkataan. Dan juga keluarga yang beribadah adalah kalau berbicara isinya pasti berkualitas ya. Dan juga keluarga yang beribadah adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi melakukan segala sesuatunya di bawah takut akan Tuhan. Dan di minggu yang kedua kita diarahkan untuk kita memiliki iman untuk pemulihan keluarga kita. Tidak mungkin kita mau percaya kepada Tuhan kalau kita tidak punya iman. Kita tidak yakin kepada Dia yang mampu untuk memulihkan keluarga kita. Ya memang kasih Tuhan tidak bisa dibatasi hanya sekedar dengan iman kita, karena kita pun kalau tidak punya iman, kalau belas kasihan Tuhan kepada kita terjadi, maka kita tidak akan bisa dipulihkan, akan banyak mengalami hal-hal yang mencengangkan. Jadi saya tidak akan membahas lebih panjang lagi, tetapi sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, milikilah iman yang sungguh-sungguh agar keluarga kita dari hari ke hari terus dipulihkan. Dengan cara kita mengundang Tuhan hadir di dalam rumah kita selalu. Jadikan rumah kita adalah rumah doa, karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Kemudian kalau ada masalah, selalu pertama datanglah kepada Tuhan. Ceritakanlah segala beban persoalan itu, datang kepada Tuhan. Yang berikut adalah memiliki iman, dan yang terakhir taat pada setiap perintah Tuhan. Dan yang terakhir di minggu yang ketiga yang kemarin ada kita membahas tentang fondasi hidup berkeluarga. Dan bagaimana di dalam hidup keluarga itu dimulai dari suami dan istri. Suami dan istri itu digambarkan sebagai hubungan antara Kristus dengan jemaatnya, di mana hubungan dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk pada Tuhan, dan suami harus mengasihi istri seperti kasih Kristus kepada jemaat. Jadi memang timbal balik ya, tidak, firman Tuhan itu tidak pernah cuma searah saja. Cuma istri saja yang harus tunduk kepada suami, tapi suami nggak bilang suami tugasnya apa, tetapi suami pun juga harus punya tanggung jawab untuk mengasihi istri. Demikian juga kalau antara anak dan orang tua, anak dikatakan hormatilah orang tuamu, tetapi tidak hanya cuma stop di situ. Dikatakan juga orang tua jangan bangkitkan amarah anakmu. Nah, jadi itu benar-benar timbal balik, sehingga kita benar-benar hidup berkeluarga dari hidup yang benar-benar seturut dengan perintah dan kehendak Tuhan. Dan di fondasi hidup berkeluarga pun juga sudah sempat dibahas bahwa bagaimana kita itu dalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri ya pasangannya monogami, satu gitu. Karena suami hilang tulang rusuknya cuma satu, ya kan? Tidak lebih dari itu. Nah, kalau lebih bisa dipertanyakan itu tulang apa? Mungkin tulang babi, mungkin ya yang lebih, gitu kan? Kalau lebih juga pasti ada yang nggak nyaman, ya nggak? Ada kelebihan tulangnya ganjil, tidur nggak nyaman, makan nggak nyaman, ya kan? Ada yang gesek-gesek gitu. Nah, itu kalau ada yang lebih, sehingga normalnya adalah satu saja yang hilang, maka cuma satu. Jadi di dalam Kristen tidak ada juga yang mau namanya nikah siri. Nikah siri ini istri muda, ini istri tua, ini istri muda. Tidak ada, itu tidak mengenal itu. Nah, kalau ada yang terjadi seperti itu sudah bukan lagi perintah Tuhan. Nah, dari ketiga tema yang sudah kita bahas hari ini, yang sudah yang lalu, maka hari ini kita membahas tema yang baru lagi, yaitu kita akan membahas the duty of those chosen by God. Jadi tugas dari orang-orang yang dipilih Allah. Ini kan tadi sudah dikatakan bahwa dipilih Allah untuk memulihkan keluarga. Nah, dipilih oleh Allah untuk memulihkan keluarga artinya bahwa kita orang-orang yang dipilih punya
dan aku telah menetapkan kamu. Ya, itu dasarnya kita harus tahu bahwa setiap kita ketika kita melayani ataupun kita di dalam keluarga kita itu dipilih oleh Allah. Kita ada di dalam gereja pun itu kita dipilih oleh Allah. Jadi jangan pernah merasa bahwa karena saya memilih Tuhan Yesus. Kalau saya memilih agama mungkin, tetapi kalau memilih Tuhan Yesus saya rasa mungkin tidak ya. Bahkan untuk menjadi pelayan pun kalau diminta mungkin kita memilih yang lain. Daftar untuk menjadi pelayan itu mungkin kalau dia didaftarkan sebagai pekerjaan, sebuah pekerjaan, pasti melayani itu adalah suatu pekerjaan yang bentuk pekerjaan yang paling terakhir, sehingga dia bisa dilakukan ke belakang itu. Utamakan hal-hal yang mungkin kita tiba-tiba mau melayani, tapi ada sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak bisa. Akhirnya kita mengutamakan yang ini dulu, kemudian melayani itu nanti. Kalau disuruh memilih, sebagai hamba Tuhan pun kalau disuruh memilih, jujur saja kalau saya pun disuruh memilih, saya mau pekerjaan yang lebih luar biasa. Ya bukan sombong ya. Tapi kalau mau suruh dipilih pun saya pasti memilih pekerjaan yang lebih luar biasa kelihatannya di mata saya. Tetapi justru karena bukan saya yang memilih, gitu kan. Justru bukan karena Bapak Ibu yang memilih sehingga Bapak Ibunya ada di sini, karena Tuhanlah yang memilih. Kalau disuruh memilih untuk ada di dalam Kristen dengan segala macam persoalan ini, bahkan kadang menjadi hinaan, celaan orang, mungkin kita tidak akan memilih untuk ada di dalam Kristen, dalam Kristen ini. Kita lebih memilih untuk lebih daripada golongan mayoritas yang bebas daripada hinaan dan cacian, kan seperti itu. Ya, jadi memang kita harus menyadari bahwa kita dipilih, bukan kita lah yang memilih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, kalau kita ini adalah orang-orang pilihan, maka kalau dilihat dari sudut pandang dunia, orang yang dipilih itu adalah orang yang layak, ya, orang yang sudah memenuhi kriteria, orang yang memenuhi persyaratan. Kalau kita daftar pada, contohnya kalau kita daftar pada sebuah perguruan tinggi, semakin tinggi perguruan tinggi, semakin tinggi tuntutannya, maka kriterianya juga yang ditentukan, persyaratannya itu kan juga semakin tinggi. Sehingga ketika disaring yang terpilih menjadi orang yang wah, berarti saya memenuhi persyaratan nih. Berarti saya termasuk dalam golongan orang-orang yang ada di sana. Kalau memang akreditasinya tinggi, wah berarti saya bisa menjadi orang yang kalau mau dipandang saya jadi orang yang pintar gitu. Karena saya memenuhi kriteria, saya memenuhi persyaratan itu. Sebaliknya kalau saya tidak memenuhi, maka saya tuh tidak layak untuk berada pada perguruan tinggi itu. Itu kalau di dunia. Tetapi kalau di dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus, Dia memilih kita bukan karena kita layak, bukan karena Bapak Ibu saudara-saudara dan saya punya sesuatu yang lebih daripada orang lain, tetapi karena belas kasihan, karena anugerah Tuhan, maka bersyukurlah kalau kita menjadi orang-orang pilihan. Sehingga menjadi orang-orang pilihan bukan kesempatan untuk kita menyombongkan diri, apalagi kalau sudah menjadi pelayan. Bukan kesempatan kita untuk, oh aku sih iso, aku kalau yang tampil di depan, aku kalau pimpin ujian aku bagus, aku jadi WR bagus, aku jadi singer bagus, aku jadi panitia A, panitia B, aku jadi pengurus, aku bagus karena aku merasa layak. Tidak. Sehingga ada yang merasa, Bu, saya sepertinya tidak layak. Bukan karena kelayakan Bapak Ibu, tapi karena aku sudah cukup
Ibu, saudara-saudara saya. Tidak hanya sebagai hamba Tuhan, tetapi siapapun ketika berdiri untuk melayani, maka itu adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, itulah perbedaan antara dunia, pilihan dunia dan juga pilihan Allah. Dan kemudian kita bisa melihat sebagai orang-orang pilihan yang punya tugas memulihkan keluarga. Apa tujuan kita dipilih? Di dalam bacaan kita dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi kalau kita sudah dipilih, entah itu kita dipilih dalam pelayanan karena ini adalah bulan keluarga, kita akan lebih fokuskan kepada tema tentang keluarga. Kalau kita sudah dipilih di tengah-tengah keluarga, maka Tuhan minta untuk kalau sudah dipilih, jangan cuma berdiam diri untuk menerima dan menikmati berkat Tuhan, tetapi Tuhan mau kita jadi berkat mulai dari dalam keluarga kita. Kita harus menghasilkan buah di tengah-tengah keluarga kita, dan buah itu pun juga diharapkan tetap. Susah untuk bisa menjadi orang yang menghasilkan buah yang tetap. Karena bisa jadi kalau misalnya andaikan kalau di dalam rumah orang pilihan itu cuma satu ya, yang lainnya masih belum percaya kepada Yesus Kristus, dan kita cuma sendiri saja. Bagaimana saya pergi dan saya bisa menghasilkan buah di tengah-tengah keluarga yang belum tahu, belum percaya kepada Yesus Kristus, dan buah yang saya hasilkan itu tetap. Kebanyakan kita adalah akan terpengaruh, ya. Kita ada di sebuah lingkungan karena manusia itu secara normal kita berada di dalam lingkungan seperti apa, cenderung kita dipengaruhi, ya. Karena dalam hukum pergaulan atau hukum kita ketika berelasi hanya terjadi dua hal, yaitu dipengaruhi dan mempengaruhi. Kalau kamu dipengaruhi, itu berarti bahwa kita masih dalam taraf yang rendah, masih gampang sekali dipengaruhi. Tapi kalau kita mampu mempengaruhi orang lain, berarti kita sudah lebih kuat daripada yang lain. Jadi kalau orang yang dipilih di dalam keluarga, yang diharapkan adalah kita benar-benar harus kita kuat, sehingga kita mampu mempengaruhi walaupun kita cuma sendiri. Dalam keluarga kita minoritas, yang lain itu lebih banyak daripada orang yang tidak percaya, tidak apa-apa. Saya kuat, maka saya akan mempengaruhi si keluarga dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Begitu juga ketika kita berada di dalam lingkungan seperti ini, jangan merasa bahwa saya itu minoritas. Tidak, justru bagaimana di dalam minoritas itu kita mampu memberi dampak, mampu memberi buah, dan buah kita itu tetap. Bayangkan saja, virus corona bisa kelihatan nggak? Pak, bisa kelihatan? Nggak kelihatan ya. Kita nggak tahu virus itu bentuknya seperti apa, tapi sudah pasti dia hal sesuatu yang kecil sekali gitu kan. Tapi dampaknya luar biasa. Semua kita sempat berkurung dalam rumah kan? Dipikir semakin terkurung dalam rumah semakin putih, semakin cantik gitu. Tahu-taunya ya ampun gitu kan. Nggak sampai hampir-hampir nggak kena sinar matahari gitu. Nggak bisa bertemu dengan rekan-rekan. Ya walaupun sekarang sudah agak enakan, tapi yang dulu awal-awal coba bayangkan, sekecil itu bisa memberi dampak yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, ukuran Bapak Ibu itu tingginya berapa sih? Lebarnya berapa sih? Berat badannya berapa sih? Lebih besar nggak dari virus? Tapi kalau lebih besar dari virus, tapi nggak bisa memberi dampak, kalah Bapak Ibu dari virus. Ya kan? Kita nggak mau kalah dari virus, kita mau tapi virus memberi dampak yang buruk. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang mati. Tetapi kalau kita, marilah kita memberi dampak yang baik, bisa menghidupkan orang, bisa menjadi berkat buat sesama kita. Itu yang tujuan kita dipilih. Maka mari mainkan peran kita itu dengan baik di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bu, bagaimana sih Bu? Kalau di dalam rumah
Sing penting aku wis ngomong. Aku berdoa, tapi sebelum ngomong berdoa dulu. Setelah berdoa baru kemudian sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan itu menjadi dampak yang baik buat suami kita. Atau kita tujuannya baik, tapi kadang-kadang memang dalam keadaan emosi para lelaki kadang-kadang sekali. Tapi tidak masalah, sampaikan saja. Nah, kemudian dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya bahwa tujuan kita dipilih ini juga adalah kita punya kejelasan status. Kita datang kepada Bapa, Bapa tahu bahwa kamu ini siapa. Aku adalah yang telah ditebus oleh Kristus. Oke. Tapi kalau tidak tahu, tidak dimeteraikan, tidak tahu ini miliknya siapa, ya seperti itu. Mungkin kita tidak dikenal oleh Bapa, ya kan? Karena memang kita bukan dimeteraikan oleh darah Kristus, kita tidak dibaptis, kita tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi itu tujuan kita dipilih. Selanjutnya, kalau begitu apa tugas orang-orang yang dipilih oleh Allah? Kalau dia suami, apa tugasnya? Kalau dia istri, apa tugasnya? Apakah ada perbedaan? Kita fokus saja pada ayat ini dulu. Dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17 ada perintah. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itu tugas kita. Masih dalam satu bacaan. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, Allah minta untuk kita saling mengasihi seorang yang lain. Bapak Ibu, saya sangat terberkati. Tempo hari ada mahasiswa menghubungi saya, mahasiswa tingkat sekarang skripsi ya, tapi tempo hari waktu masa kuliah sempat saya ngajar mereka, dan sekarang dia lagi penelitian, dia menghubungi saya. Kemudian dia tanya, Bu, kenapa sih perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk? Lantas saya bilang, memang di dalam Alkitab, secara Alkitabiah tidak ada penjelasan ya, secara detail kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tapi yang pasti perempuan itu diambil dari tulang rusuk, sang si Adam. Dan tugas seorang perempuan itu adalah sebagai penolong. Sekarang tugas kamu adalah coba kamu bagaimana kamu menghubungkan antara tugas sebagai seorang penolong itu dan juga tulang rusuk itu. Caranya adalah coba kamu searching di internet apa fungsi tulang rusuk. Dan kebetulan ketika searching dapat 3 peran dari tulang rusuk. Yang antara lain itu adalah sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung, kemudian ada juga sebagai saya lupa yang satu ya, tapi yang satu itu sebagai pelindung, sebagai pendukung, dan sebagai bagian pernapasan, membantu pernapasan tulang rusuk itu. Nah, pelindung ini bagaimana kamu bisa memahami ketika ditarik dalam iman Kristen. Jadi sebagai perempuan, ketika dia berada di dalam rumah, dia harus menjadi pelindung bagi seluruh anggota rumah tangga. Karena ini juga kita harus ingat bahwa seperti yang sudah kita bahas di dalam minggu yang pertama tentang mulut, jangan sampai kita perempuan, kita yang menjadi orang yang duluan menceritakan segala sesuatu kepada orang lain. Kejelekan anak, kejelekan menantu, kejelekan suami, gitu kan? Karena bapak-bapak ini memang jarang bercerita, jarang untuk mau datang dan curhat-curhatan, itu jarang. Tapi kalau istri cenderung cepat. Nah, sehingga kita boleh diingatkan bahwa ternyata tulang rusuk itu mainkan peran kita, bahwa kita sebenarnya jadi pelindung, seorang penolong yang dia harus melindungi anggota rumah tangga di dalamnya. Dan kemudian yang kedua adalah sebagai pendukung. Ada peribahasa mengatakan di balik seorang laki-laki yang sukses
Sehingga kalau kita bicara, kita marah dan kita pakai perasaan di dalam, itu kasihan orang yang dengar. Suami dan anak-anak, kalau ibu kalau marah kan gitu ya, marah-marah di rumah pasti kasihan anak. Kalau bapak tuh marahnya kurang, sekali-sekali tapi memang keras, tapi mungkin sekali-sekali. Kalau ibu kan hampir setiap hari karena capek. Tapi ingatlah bahwa kita ini fungsinya sebagai pendukung. Dan yang ketiga itu adalah sebagai pernapasan, di mana kita di dalam rumah itu, kalau tanpa perempuan rumah itu nggak hidup. Coba lihat di dalam gereja pun, kalau perempuan nggak bergerak, gereja itu ya wes pokoknya simpel apa adanya. Tapi kalau perempuan bergerak, makanya ada gerakan-gerakan perempuan itu dalam organisasi pasti akan hidup. Begitupun juga di dalam rumah. Nah, inilah fungsi ketiga, fungsi daripada tulang rusuk. Sehingga mari kita mainkan peran tulang rusuk itu dengan baik dalam hidup kita. Jadi tugas kita sebagai orang yang dipilih, kita kembali lagi bahwa tugas sebagai orang yang dipilih adalah kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana kalau kita bisa mengasihi? Ya orang yang dipilih itu harus mengasihi dulu. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan, pasti dia tidak akan mampu mengasihi seperti kasih Allah. Ya, tidak bisa, karena dia belum mengenal Allah yang sesungguhnya. Bagaimana kasih Allah? Sehingga kalau kita ada di dalam rumah yang kebetulan kita beriman, kita imannya berbeda, jangan heran kalau kasihnya itu kok berbeda, rasanya itu berbeda. Karena memang belum pernah dan belum mengakui bahwa apa yang Yesus buat itu adalah bentuk cinta kasih Allah kepada kita sebagai orang-orang yang dikasihi dan dicintai. Dan kemudian yang terakhir di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan bahwa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ini berbicara tentang kasih, tapi ingatlah bahwa kasih Allah dan kasih manusia itu berbeda. Semua orang tahu mencintai, tahu mengasihi, tahu. Tetapi apakah itu kasihnya Allah? Belum tentu. Karena kalau kasih manusia kan kalau kamu buat baik, baru aku berbuat baik. Tetapi kalau kasih Allah selalu bertindak, berinisiatif. Walaupun kamu nggak mengasihi saya mengasihi kamu. Walaupun kamu tidak menghargai saya, tapi saya belajar untuk menghargai kamu. Walaupun kamu tidak menghormati saya, tapi saya belajar untuk menghormati kamu apapun adanya kamu. Bukan karena statusmu, bukan karena siapa kamu, bukan karena uangmu, tetapi saya diajar Tuhan untuk mau mengasihi kamu apa adanya. Itulah kasih Tuhan. Tapi kalau kasih yang diajarkan dunia berbeda, ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk saling mengasihi, tetapi pakailah kasih versi Allah, bukan kasih versi dunia ini. Kalau di dalam rumah tangga kasih Allah yang memerintah, percayalah Bapak Ibu, di dalam hidup kita berkeluarga pasti akan merasakan perbedaan. Saya tempoh hari berbicara dengan pemuda waktu hari Jumat ya, waktu kita mau persiapan. Saya sempat katakan bahwa kalau mau bergumul untuk pasangan hidup, bergumullah akan mendapatkan perempuan atau laki-laki yang benar-benar mengetahui bahwa kamu itu bukan miliknya. Ya, kamu bukan miliknya dan dia pun bukan milik kamu. Kalian adalah milik Allah. Contohnya saya seperti dengan suami saya dengan Pak Marcel. Saya bukan milik Pak Marcel sepenuhnya, Pak Marcel bukan milik saya sepenuhnya. Kalau Pak Marcel merasa bahwa sebagai istri yang memiliki saya sepenuhnya, maka dia bisa melakukan apa saja terhadap saya. Karena merasa memiliki. Tetapi kalau Bapak Marcel tahu bahwa saya adalah milik Allah, dia tahu bahwa saya ini adalah titipan Allah kepadanya untuk dia bisa bimbing dan bimbing dalam keluarga sebagai seorang istri. Sehingga pimpinan itu ditaruh di atas rasa takut akan Tuhan, kasih kepada Tuhan. Kalau saya buat salah, saya buat hal yang paling menjengkelkan sekalipun, dia tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan ini milik Tuhan. Dia sedang bersalah. Tolong saya untuk saya bisa bimbing. Demikian juga sebagai perempuan. Pandanglah suamimu bukan sebagai milikmu, sehingga saudara
bisa berbuat semena-mena terhadap dia. Itu yang saya katakan kepada pemuda yang mungkin ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih seperti inilah yang terbaik. Dan juga kita juga harus mengetahui dan menyadari bahwa ketika kita sudah disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan, anak-anak itu juga bukan milik kita sepenuhnya. Kalau kita merasa bahwa anak itu milik kita sepenuhnya, ketika dia nakal, kita akan melampiaskan segala bentuk emosi kita dan kita mencederai. Ingatlah Bapak Ibu, ketika itu anak-anak adalah titipan Allah. Ketika kita mencederai mereka, sama saja kita menjadi lawan Tuhan. Sama juga suami dan istri. Suami mencederai, suami menyakiti istri yang terlalu melebihi batas. Ingatlah bahwa lawan bapak-bapak bukan ibu-ibu, tetapi Tuhan yang sedang melawan. Sama juga istri, kalau terlalu sekali sama suami, ingatlah, sadarlah bahwa kita bukan sedang melawan suami, tapi kita sedang melawan anak. Sehingga kalau ada yang pergi buat macam-macam, itu biar saja. Kan banyak, Bu, saya bergumul untuk suami saya selingkuh. Bu, saya bergumul untuk istri saya selingkuh. Biar saja, itu bukan sedang menyakiti hati Bapak Ibu, juga ada sedang menyakiti hati Allah dan sedang mau menjadi musuhnya Allah. Nanti lihat saja, suatu saat pasti akan menerima akibatnya. Saya pernah sampaikannya di dalam sosmed bahwa bagaimana hukum tabur tuai itu berlaku secara otomatis. Segala yang ditabur gak langsung tuai sekarang, tapi dia akan terus berproses untuk dia terus bertumbuh. Dan suatu saat pasti otomatis kalau karena kejahatan dalam keluarga, maka kita akan menuai bencana dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau gitu yang pertanyaan terakhir dari semua yang kita renungkan, maka apa kesimpulannya? Tugasnya adalah sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam rumah, maka belajarlah untuk hidup saling mengasihi, karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Untuk menjelaskan ini lebih mendalam lagi, saya mengambil contoh ini. Bapak Ibu perhatikan, ini ada beberapa analogi yang saya sampaikan. Ini suami ya. Adonan terigu warna hijau, ibaratkan dengan suami. Kemudian adonan terigu warna kuning saya ibaratkan sebagai istri. Dan ada Kristus di sana, adonan warna pink ya, yaitu karena warna cinta kasih dari setan. Sekarang ketika suami dan istri menikah, artinya dipersatukan ya. Dipersatukan di dalam Kristen, demikianlah mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Kalau dilihat dari analogi ini, Bapak Ibu mari bayangkan antara warna hijau dan warna kuning ketika disatukan. Kita sudah tahu apa jadinya ketika disatukan. Dan bukan hanya disatukan itu saja, tetapi diikat oleh kasih Kristus yang mempersatukan dan menyempurnakan. Warna pink ini masuk bersatu dengan suami dan istri. Sekarang saya minta Bapak Ibu tugasnya, tolong ketika sudah disatukan, tolong pisahkan antara hijau, bisa dipisahkan? Tidak. Saya minta pisahkan atau ceraikan yang kuning dari antara ketiga ini. Bisa? Saya minta ceraikan atau pisahkan suami ini daripada antara ketiga ini. Bisa? Yang hijau tidak bisa. Demikianlah kita juga di dalam hidup Kristen. Ketika seseorang sudah ada di dalam sebuah ikatan pernikahan, kemudian ada orang dari luar yang kemudian terjadi suatu persoalan, ada orang dari luar yang berusaha untuk mau memisahkan, menarik warna hijau mungkin atau menarik warna kuning mungkin, ketahuilah bahwa yang tersakiti juga adalah yang ini, karena pasti akan itu. Biasa bayangkan ya, karena sudah nyampur kan, sudah jadi satu di dalam Kristus, sudah diikat. Jadi
Sini kadang-kadang orang tua itu berperan. Ya, kalau kebetulan orang tua anaknya perempuan anaknya disakiti, kemudian orang tua dari perempuan itu bertindak. Sudah cerai aja. Kalau orang Kristen ketahuilah bahwa kalau kita melakukan itu sama saja kita juga sedang mencerai berakan diri, tapi kita juga sedang menyakiti. Kita tidak akan pernah bisa memisahkan ini. Makanya di dalam Kristen itu hanya bisa dipisahkan oleh maut. Kalau selama kita masih hidup, kita tetap ada di dalam sebuah ikatan pernikahan. Tugas kita adalah kita harus membimbing sebagai orang tua, membimbing mereka, mendampingi mereka dengan sungguh-sungguh. Kalau ada masalah, kita yang saya pernah katakan bahwa ketika kita emosi, logika kita tidak berjalan dengan baik, ya kan? Sama dengan ketika kita mencintai kan. Waktu saya dalam bimbingan pranikah, saya katakan ketika kita jatuh cinta, emosi kita naik, logika kita nggak jalan. Makanya keluarlah lagu kalau cinta sudah melekat, gula jawa rasa coklat. Sudah selesai itu, emosinya turun, rasa cintanya turun, sudah masuk dalam sebuah pernikahan, baru kaget, oh ternyata ini bukan coklat, gula jawa. Nyadar baru logikanya naik. Sehingga kalau ketika kita mencari, saya sarankan waktu itu kalau kita jatuh cinta, coba bawa kepada orang yang logikanya masih normal. Tanya dulu, menurut kamu aku sama dia ini gimana ya? Jangan ngomongin sendiri, karena yang bagaimanapun akan terlihat lebih baik di mata kita yang sedang saling jatuh cinta. Nah, jadi ketika terjadi pertikaian antara suami dan istri yang adalah anak-anak kita, istri mungkin misalnya kita adalah orang tua dari sebelah mempelai perempuan. Ketika terjadi pertikaian, kita yang logikanya lagi main, lagi baik, jangan ikut juga emosi kita naik segera gitu. Karena mereka ini emosinya, logikanya lagi turun dan emosinya yang naik. Maunya itu cerai saja di pikiran mereka, tidak ada yang baik. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah masuk ke dalam kehidupan mereka dan bisa memberikan hal yang baik, baik itu dari sang anak perempuan ataupun dari sang menantu yang laki-laki. Ini peran kita. Kita harus menyadari ini. Nah, ini di dalam Kristen. Saya tidak tahu kalau di luar dari Kristen seperti apa ajarannya. Karena memang di Kristen tidak ada yang harus kawin cerai dan kemudian ada yang istri kedua dan ketiga. Dan selanjutnya juga dikatakan bahwa kasih Kristus itulah yang menyempurnakan. Kalau ini beda ya. Ini sama ini kalau disatukan bisa kan menyatu. Bisa menyatu. Dan ketika diikat oleh kasih Kristus. Tetapi ada perbedaan antara minyak dan air. Susah menyatu. Keyakinan yang berbeda. Susah mau kalau minyak dan air dikocok-kocok kelihatannya menyatu, tapi lama-lama kemudian dia mulai terpisah. Artinya bahwa memang kita kelihatannya baik-baik, tapi ketika kita melakukan sesuatu tetap kita punya fondasi yang berbeda. Satu fondasinya mengajarkan lain, satu fondasi mengajarkan yang lain. Oleh karena itu bagaimana kita benar-benar harus menjadi seperti adonan terigu tadi. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Saya minta mohon maaf. Sekali lagi saya cuma ini menyampaikan kepada adik-adik saudara keluarga yang masih belum punya pasangan. Itu perlu dipertimbangkan dulu. Dan sampai terus yang sekarang sudah terlanjur aku ini terus kemudian pikir-pikir, udah tugasnya adalah Bapak Ibu yang sudah ada dalam situasi seperti ini, jadilah orang pilihan Allah yang baik dalam rumah tangga. Perjuangkan dan doakan orang-orang yang kita cintai itu supaya bisa menerima Kristus. Tetapi kalau yang belum, kembali lagi saya ingatkan, jadilah, pilihlah yang benar-benar memang sama supaya bisa diikat di dalam satu kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Dan tugas yang kedua, hasilkanlah buah mulai dari dalam keluarga. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Jangan sampai kita adalah orang termasuk salah satu yang akarnya tercabut. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita belum tertanam di dalam Tuhan? Kita belum berakar
berbuah di tengah-tengah keluarga. Ya, pastinya kita harus berakar dulu, bertumbuh, kemudian baru berbuah. Jangan sampai akar kita adalah akar yang mudah sekali dicabut dan dipindahkan ke lain tempat. Biarlah kita terus berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, marilah kita berperan dengan baik untuk pemulihan di dalam keluarga kita, dengan hidup saling mengasihi dan hasilkanlah buah di dalam keluarga kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita dan kita bersama-sama merenungkan